Ya alhamdulillah semenjak ada waduk yang tadinya lingkungannya kumuh, banjir, sekarang lebih rapi, lebih indah dipandang mata lah begitu. Jadi buat hiburan warga sekitar. Waduknya sangat asri ya, karena di tengah pemukiman warga, terus lebih segar juga karena ada siklus oksigen yang bagus. Alhamdulillah bagus banget ya. Jadi di sini tuh buat tempat hiburan rekreasi masyarakat. Ya betul, sangat berguna sekali karena tadi seperti yang anak saya katakan, udara juga lebih tersedia untuk siklus yang segar. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Begitulah sebagian komentar warga sekitar Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang saya jumpai pagi ini. Mereka memang sangat antusias dan bergembira sekali dengan adanya Waduk Lebak Bulus ini. Sebagaimana kita ketahui, Waduk Lebak Bulus ini adalah bagian dari 942 proyek yang dijalankan oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan dan dilanjutkan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. 942 proyek ini adalah program penanganan banjir, di mana merupakan pembangunan 9 polder, 4 waduk, dan revitalisasi 2 sungai di Jakarta. 942 proyek ini adalah program penanganan banjir, di mana merupakan pembangunan 9 polder, 4 waduk, dan revitalisasi 2 sungai di Jakarta. Proyek ini mulai dikerjakan serentak pada November 2021 lalu. Sobat Jelajah Jakarta, Waduk Lebak Bulus ini diharapkan bisa menjadi pengendali banjir di kawasan Ciganjur, Cilandak, Kemang, Petogogan, Kebayoran, dan Palmerah. Sering banjir Pak, sampai tinggi banjirnya. Udah gitu lingkungannya juga jadi kumuh, banyak sampah, karena kan sebelumnya juga tempat pembuangan sampah. Ketika belum dibuat jadi resapan air atau waduk, banjir, setiap ada banjir itu di sini bisa sampai selutut, bahkan sepinggang pernah. Di tempat ini memang setiap ada hujan ya langganan untuk banjir. Sebelum waduk ini dibangun, sebenarnya ini adalah salah satu RT saya, yaitu RT 014, yang pada setiap tahun itu pasti kebanjiran kalau misalnya datang musim penghujan. Itu pasti setiap tahun, dan alhamdulillah setelah mereka dibebaskan dengan harga yang bagus untuk mereka pindah ke tempat lain, dan pada akhirnya waduk ini terrealisasi. Jadi sudah tidak ada lagi yang banjir, dan saya tidak ditelepon hampir tiap tahun karena warga saya kebanjiran. Jadi alhamdulillah, dan warga saya yang sudah pindah pun alhamdulillah saya sudah lihat mereka sudah mulai mereka sudah mendapatkan tempat yang lebih layak dan tidak kebanjiran.
Waduk ini dibangun di lahan seluas 4,4 hektar dengan volume tampung 44.000 meter kubik. Nantinya dataran banjir Waduk Lebak Bulus akan berfungsi menampung aliran kali atau sungai ketika meluap. Alhamdulillah saya berada di daerah Waduk Lebak Bulus yang hampir, saya rasa hampir 70% hampir kelar, dan sekarang sudah mulai dinikmati oleh warga sementara, walaupun belum selesai semua tapi sudah dinikmati oleh warga saya, warga RW 04 Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Alhamdulillah Pak, ini warga kita semua sudah mulai menikmati, sudah mulai olahraga pagi, ada yang sudah jajan, sudah beli bubur, kacang hijau. Tapi ini mereka ada apa ya? Usulan. Jadi harus disiapkan tempat UMKM nih untuk warga saya bikin usaha dan dagang. Karena memang saya lihat di sini masih sedikit Pak, dan kita nggak tahu tempatnya. Jadi harus dari sekarang tolong disiapkan Pak. Jadi nanti nggak ngaco jadinya Pak gitu. Jadi tempat makan sebelah mana ya Bu ya? Iya betul. 2023 siap dagang. Ya kan? Alhamdulillah dibangunnya waduk ini, jadi ada sarana untuk warga saya Pak olahraga pagi dan untuk wisata ya, jadi ya, dan untuk jajan. Saya berterima kasih kepada semua pekerja, semua warga yang sudah turut berpartisipasi, dan juga kepada pemerintah, terutama pemerintah Pemda Jakarta, DKI Jakarta yang pada saat itu mulai pada waktu zaman Bapak Gubernur Anies Baswedan. Terima kasih kepada Bapak Anies juga yang sudah merealisasikan waduk yang sudah hampir 8 tahun tidak berjalan, mangkrak. Alhamdulillah pada zamannya Pak Anies telah berjalan dan sekarang sudah bisa dinikmati oleh warga kita. Selain berfungsi sebagai waduk, yang menarik adalah Waduk Lebak Bulus ini juga dapat difungsikan sebagai ruang terbuka hijau atau RTH dan juga ruang terbuka publik atau RTP. Oleh karena juga sebagai RTH dan RTP, maka proses pembuatan waduk ini tidak hanya melibatkan Dinas Sumber Daya Air, melainkan juga Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Ya, saya berharap dengan dibangunnya waduk ini yang sudah kelihatan hampir 80-70%, mudah-mudahan bisa segera selesai 100%, di mana tinggal beberapa pekerjaan lagi, dan saya berharap sekali Pemprov DKI Jakarta sekarang benar-benar terfokus untuk segera menyelesaikan proyek Waduk Lebak Bulus ini. Mudah-mudahan kita dari warga kita akan dapat segera mendapat waduk yang 100% rapih dan 100% bisa digunakan. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode mengenai progres pembangunan Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat dan informatif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika Anda belum subscribe channel Jelajah Jakarta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.